Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Eko Cahyono, Ketua Gerakan Sekolah Tim Mengajar Kabupaten Sragen. Bapak Ibu pendamping yang saya hormati, pada video ini saya dan kami bermaksud untuk menjelaskan beberapa hal yang penting untuk kami sampaikan ke Bapak Ibu pendamping semua terkait kegiatan dan teknis dari pelaksanaan perlombaan Sukuwati Berprestasi, di mana nanti mencakup usia dari strata SD, SMP hingga SMA, yang masing-masing dari strata pendidikan tersebut. SD kami adakan sebanyak 3 lomba, untuk tingkat SMP 3 lomba, dan untuk tingkat SMA SMK sederajat sebanyak 4 lomba. Di video ini saya akan menjelaskan teknis-teknis dasar dan teknis-teknis yang nanti bisa dijadikan sebagai acuan Bapak Ibu pendamping semua untuk melatih putra-putri yang telah dipilih. Bapak Ibu pendamping yang saya hormati, panjenengan nanti akan menerima beberapa hal dari kami berupa soft file dan berupa hard file yang akan kami antar di setiap sekolah atau instansi pendidikan di mana tempat Bapak Ibu pendamping mengajar. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan menerima surat edaran dari kami yang nanti berupa ajakan dan undangan untuk Bapak Ibu, khususnya kepala sekolah, agar bisa memilih putra-putri terbaiknya untuk dapat mengikuti perlombaan Sukuwati Berprestasi. Di mana untuk usia SD, untuk tingkat pendidikan SDMI sederajat, nanti ketentuannya adalah hanya bisa diwakili oleh setiap satu orang, hanya mewakili satu kecamatan saja. Sehingga wewenang itu nanti akan kami berikan kepada pihak Korwilcam untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti untuk menunjuk sekolah dan menunjuk peserta atau siswa yang nanti akan dipilih untuk mewakili kecamatan di seluruh Kabupaten Sragen. Yang pertama, nanti panjenengan akan menerima surat berupa pemberitahuan dan undangan, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Pukul mulai kami buka pendaftaran adalah jam 06.00 sampai dengan 07.30, berlokasi di SMK Negeri 2 Sragen. Dan untuk sifat kegiatan perlombaan ini, kami mengadakan dengan tidak memungut biaya 0 rupiah pun. Jadi Bapak Ibu pendamping beserta Bapak Ibu kepala sekolah, panjenengan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pendaftaran dan untuk kegiatan, kecuali di beberapa perlombaan yang memang dibebankan sendiri untuk dibiayai sendiri oleh peserta atau oleh sekolah masing-masing. Nanti panjenengan akan mendapatkan yang pertama adalah surat edaran, di mana surat edaran ini tembusan yang kami sampaikan itu adalah untuk Bupati Sragen yang insya Allah nanti akan jadi pembina upacara pada saat pembukaan, kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, serta sebagai pertinggal kami. Di surat edaran tersebut akan ada beberapa lampiran yang harus panjenengan tetap perhatikan. Yang pertama itu nanti kita masuk di dalam petunjuk administrasi pendaftaran dalam mengikuti perlombaan Sukuwati Berprestasi. Jadi harus pahami ini. Yang pertama kita masuk ke bagian A, yaitu administrasi pendaftaran. Yang pertama adalah panitia kegiatan Sukuwati Berprestasi hanya menerima pendaftaran hanya melalui proses pendaftaran yang sudah ditentukan. Jadi sesuai dengan petunjuk administrasi pendaftaran yang ada di setelah surat edaran. Yang kedua adalah kegiatan perlombaan tidak dipungut biaya atau free. Pihak Korwilcam, sekolah atau peserta tidak dikenakan beban biaya 0 rupiah pun. Kemudian yang ketiga, hak-hak yang akan diterima oleh peserta nanti yang pertama adalah piagam kejuaraan hard file yang nanti akan diperoleh oleh para peserta didik yang dinyatakan juara 1, 2, dan 3 yang nanti akan diserahkan pada saat malam Pindik di Pameran Inovasi Pendidikan, yang pada saat itu kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Kemudian piagam keikutsertaan atau piagam penghargaan yang nanti akan diterima oleh seluruh peserta yang mengikuti kegiatan perlombaan Sukuwati Berprestasi. Kegiatan ini nanti, piagam ini nanti akan kami serahkan kepada peserta dalam bentuk soft file. Nanti akan kami share lewat Google Drive dan Bapak Ibu pendamping bisa download
itu dari link yang akan kami sediakan nantinya. Kemudian yang ketiga akan mendapatkan nomor urut undian, jadi nomor urut antrian untuk tampil, untuk maju, untuk mengikuti perlombaan. Kemudian kita masuk ke subbab B, Bapak Ibu pendamping, terkait tahap-tahap pendaftaran. Di sini terdapat 2 tahap pendaftaran. Yang pertama tahap pertama. Jadi pada saat tahap pertama, panjenengan dituntut untuk melaksanakan penyerahan form kesediaan yang nanti formnya terlampir. Formnya terlampir nanti juga ada di setelah surat edaran ini. Korwilcam atau sekolah untuk mengikuti kegiatan psikoaktif berprestasi. Jadi form kesediaan ini nanti akan diisi oleh pihak Korwilcam atau dari pihak sekolah yang mengikuti. Dan tentunya harus dengan tanda tangan dan stempel dari pihak kepala sekolah kepada panitia pelaksana perlombaan psikoaktif berprestasi maksimal pada tanggal 27 April tahun 2025, di-upload di link yang nanti akan kami taruh di deskripsi, juga nanti juga ada di surat Juknis. Jadi nanti terakhir pengisian itu adalah pada tanggal 27 April tahun 2025 pukul 23.59. Kemudian tahap kedua, pendaftaran tahap kedua ini dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan perlombaan pada tanggal 10 Mei tahun 2025 di Sekretariatan Perlombaan sekaligus pengambilan nomor undi perlombaan. Jadi tahap kedua ini lebih kita kenal dengan namanya daftar ulang. Jadi pada pendaftaran tahap 2 ini dilakukan dengan cara menyerahkan berkas form pendaftaran yang tadi sudah panjenengan isi dan sudah ada di lampiran, yang telah di-upload tentunya, yang telah di-upload di link pada saat tahap 1 itu dikumpulkan ke panitia pada saat melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undi. Jadi tahap 1 itu pengisian form kesediaan, ditandatangani, distempel oleh kepala sekolah, kemudian di-upload di link. Kemudian tahap 2 itu daftar ulang dengan cara menyerahkan form-form yang tadinya di-upload secara langsung di sekretariatan kegiatan dan dalam bentuk dicetak atau hard file. Adapun berkas yang nanti harus di-upload dan dikumpulkan, yaitu yang pertama adalah form kesediaan dari Korwilcam atau dari sekolah, yang kedua biodata peserta, yang ketiga adalah surat tugas atau surat mandat. Kemudian adapun ketentuan pendaftaran dan upload file, ini harus panjenengan perhatikan. Yang pertama adalah semua persyaratan yang di-upload di link yang disediakan nanti harus berbentuk soft file PDF. Yang kedua, foto pada saat mengisi biodata peserta itu nanti harus ditempel sesuai pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, ini penting, link diisi oleh pihak Korwilcam yang mendaftarkan atau sekolah, jadi bukan oleh peserta. Jadi satu link itu hanya diisi oleh satu instansi, di mana instansi itu sudah memilih anak-anak yang mewakilkan. Jadi nanti dalam bentuk PDF itu misalkan panjenengan mengirimkan 3 personil dari 3 perlombaan yang berbeda, berarti 3 file biodata itu nanti dijadikan satu, halaman 1 siswa 1, halaman 2 peserta 2 atau siswa 2, begitu pun seterusnya dijadikan dalam satu file kemudian diupload. Jadi tidak sendiri-sendiri. Kemudian kita masuk ke lampiran selanjutnya, itu adalah form kesediaan yang nanti akan panjenengan isi. Nanti bisa dilihat di lampiran yang sudah disediakan setelah surat edaran, nanti satu paket dengan surat edaran, bisa diisi sesuai dengan itu dan tidak lupa untuk ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala Korwilcam. Kemudian biodata peserta, Bapak Ibu mohon diarahkan untuk putra-putri yang sudah dipilih untuk mengisi sesuai dengan apa yang sudah ada, yang sudah terlampir, dan jangan lupa untuk pas foto 3x4 background bebas tetapi setengah badan, nanti untuk benar-benar diperhatikan. Yang saya hormati, kita lanjut untuk penjelasan petunjuk pelaksanaan perlombaan psikoaktif berprestasi tingkat SMA, SMK, MA, MAK sederajat yang dilaksanakan oleh Gerakan Psikoaktif Mengajar Kabupaten Sragen bekerja sama dengan pemerintahan daerah Kabupaten Sragen dan dinaungi oleh Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Sragen. Yang pertama kita masuk pada nama kegiatan. Kegiatan ini diberikan
diberi nama Perlombaan Sukwati Berprestasi tahun 2025 yang nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025 bertempat di SMK Negeri 2 Sragen. Kita masuk ke subbab D, peserta. Peserta berasal dari SMA, SMK, MA, MAK sederajat baik negeri maupun swasta yang berada di seluruh Kabupaten Sragen yang telah dipilih oleh pihak sekolah yang bersedia mengikuti kegiatan Sukwati Berprestasi dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Kegiatan di sini yang pertama satu ada giat umum. Giat umum terdiri dari upacara pembukaan dan penutupan, kemudian ibadah, kurve. Yang kedua kita masuk ke inti daripada penyampaian, yaitu penyampaian daripada giat prestasi. Ada 4 perlombaan yang akan diikuti dan bisa diikuti oleh Bapak Ibu pendamping peserta itu dari tingkat SMA, SMK sederajat. Yang pertama itu adalah lomba perkusi. Kita masuk ke ketentuan. Syarat umum peserta yang pertama, peserta lomba adalah siswa atau siswi SMA, SMK, MA atau MAK sederajat baik negeri maupun swasta yang merupakan pelajar dengan status bersekolah di sekolah yang berada di Kabupaten Sragen. Yang kedua, setiap sekolah hanya boleh dan diperkenankan mengirim satu tim yang terdiri dari 5 sampai dengan maksimal 10 personil sudah termasuk vokalis atau penyanyi. Yang selanjutnya adalah personalia bebas atau bisa campur. Jadi 5 atau 10 siswa yang telah panjenengan pilih itu tidak ada ketentuan. Misalkan harus 5 putri atau 5 putra, itu tidak. Boleh 9 putra sebagai personil dan 1 orang siswi sebagai vokalis itu diperbolehkan. Atau misalkan dipenuhi oleh semua dari 10 personil semuanya adalah siswa-siswi putri atau siswa putra saja, itu juga diperbolehkan karena ketentuan di sini adalah personalia bebas. Boleh putra atau putri, boleh juga dicampur. Yang selanjutnya adalah peserta akan menampilkan 2 lagu, yaitu 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan. Saya jelaskan, lagu wajib yang harus ditampilkan oleh peserta nanti adalah Laskar Pelangi. Kemudian lagu pilihan yang nanti dapat dipilih dan harus ditampilkan adalah boleh pilih salah satunya saja karena ini lagu pilihan. Saya sebutkan yang pertama adalah lagu Zona Nyaman dari 420. Kemudian yang kedua adalah lagu Fana Merah Jambu, lagu Tombo Kangen, Tembang Kangen, Lamunan, dan Perahu Layar. Jadi dari list lagu-lagu, judul lagu yang sudah disampaikan dan ada di petunjuk pelaksanaan hanya bisa dan boleh dipilih satu saja untuk dipilih dan ditampilkan sebagai lagu pilihan. Bapak Ibu, kita lanjut, kita masuk ke durasi tampil. Durasi dalam penampilan perlombaan perkusi nanti adalah maksimal 15 menit. Tidak ada minimal, tetapi maksimal nanti adalah 15 menit. Kemudian selanjutnya adalah waktu persiapan tidak termasuk durasi tampil. Jadi 15 menit itu tidak termasuk waktu untuk kita persiapan untuk panjenengan dan peserta nanti untuk pasang-pasang peralatan, pasang-pasang alat musik. Jadi nanti 15 menit itu di luar itu. Jadi prepare ini waktunya sendiri nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta lomba dipanggil berdasarkan nomor undian yang telah didapatkan pada saat melaksanakan daftar ulang. Selanjutnya, peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama setelah dipanggil sebanyak 3 kali, maka akan dilanjutkan ke nomor berikutnya dan peserta yang bersangkutan diletakkan terakhir. Dan apabila pemanggilan pada urutan terakhir pun belum hadir, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur dan didiskualifikasi. Jadi misalkan panjenengan sebagai peserta nomor 2, tetapi kok dipanggil 3 kali belum muncul, belum konfirmasi kehadiran, maka penampilan sekolah panjenengan nanti akan kami taruh di paling bawah. Dan nanti apabila sudah paling bawah pun tidak mengkonfirmasi kehadiran, maka sekolah atau peserta akan kami anggap gugur dan kami diskualifikasi. Selanjutnya adalah
Peserta memakai pakaian sesuai kreasi, jadi tidak ada batasan untuk mengekspresikan diri dalam menampilkan lagu-lagu yang akan ditampilkan nanti di lomba perkusi. Jadi tidak terpacu harus memakai seragam sekolah, harus memakai pakaian tertentu, tidak, tetapi bebas sesuai kreasi. Selanjutnya adalah peralatan perlombaan bersifat pribadi dan disiapkan oleh peserta. Jadi seluruh alat musik bersifat perkusi itu tidak disediakan oleh panitia dan disediakan sendiri oleh peserta. Nah, ini mohon Bapak Ibu pendamping untuk bisa mendampingi putra-putrinya. Kemudian, peralatan perkusi yang digunakan berupa peralatan rumah tangga, alat masak atau perkakas. Nah, ini kaitannya dengan peraturan selanjutnya, yaitu dilarang keras menggunakan dan menambah alat musik konvensional, contohnya seperti gitar, keyboard, trompet, drum, gitar bass, gitar akustik dan lain-lain tidak diperkenankan. Jadi betul-betul lomba perkusi ini adalah lomba di mana nanti peserta menampilkan lagu-lagu yang tadi sudah dipilih dan satu lagu wajib itu menggunakan alat rumah tangga, perkakas atau peralatan masak. Jadi benar-benar lomba perkusi. Kemudian nanti panitia menyediakan mic, tetapi tidak banyak Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti benar-benar dipilih, mungkin alat-alat yang dipakai nanti benar-benar bisa menciptakan suara yang khas dan tentunya itu tidak pelan. Kami tetap menyediakan mic, tetapi tidak akan bisa membackup semua peralatan yang panjenengan yang Bapak Ibu sudah pilih dan akan ditampilkan oleh peserta didik atau pesertanya. Kita lanjut ke tata tertib perlombaan perkusi. Yang pertama adalah persiapan. Peserta lomba sudah berada di area lomba 30 menit sebelum acara dimulai untuk konfirmasi kehadiran dan kami urutkan sesuai dengan nomor undi. Yang kedua, peserta mengikuti instruksi panitia. Benar-benar mengikuti instruksi, baik dari nanti peletakan alat-alat sebelum naik ke panggung, kemudian untuk antrinya, di mana tempat bisa sambil menunggu, itu betul-betul harus mengikuti instruksi dari panitia. Kemudian peserta diperbolehkan mempersiapkan diri dan peralatan sebelum perlombaan dimulai. Ini maksudnya adalah di luar 15 menit perlombaan yang tadi saya sampaikan di awal. Selanjutnya, peserta dilarang meminjam atau meminjamkan peralatan perlombaan dengan peserta lain, dan apabila melanggar akan ada catatan guna pengurangan nilai. Jadi perkusi ini nanti apabila panjenengan meminjamkan alat atau meminjam alat dari sekolah lain atau dari peserta lain, apabila itu nanti benar-benar real dan kami panitia melihat itu, tidak akan kami tegur, tapi panjenengan bisa lihat nanti akan kami laksanakan, akan kami lakukan pengurangan nilai di sekolah Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah peserta dilarang mendahului perlombaan sebelum ada instruksi dari panitia. Jadi misalkan peserta nomor undi 1 sudah turun dan nomor undi 2 mau maju, itu pada saat nomor undi 2 mau naik ke panggung, baik untuk tampil atau persiapan memasang atau pasang-pasang alat perkusinya, itu benar-benar harus sesuai instruksi daripada panitia. Kemudian kita lanjut ke ketentuan pelaksanaan Bapak Ibu. Yang pertama adalah peserta lomba dipanggil berdasarkan nomor undian. Yang kedua, peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama setelah 3 kali pemanggilan, maka akan dilanjutkan ke nomor undi selanjutnya dan peserta yang bersangkutan diletakkan terakhir. Dan apabila pemanggilan pada urutan terakhir pun belum hadir juga, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga sekaligus yang terakhir, peserta dilarang mengganggu jalannya ketertiban dalam proses perlombaan. Apabila melanggar sebanyak 3 kali, peserta akan diminta keluar dari ruang perlombaan dan dinyatakan gugur. Jadi karena lomba perkusi ini nanti lomba terkait penampilan daripada setiap kontingen, apabila ada kontingen atau peserta yang mengganggu jalannya perlombaan, misalkan rusuh atau bikin rame, itu akan kami peringatkan sebanyak 3 kali. Dan apabila setelah 3 kali itu masih sama saja, maka peserta tersebut sekaligus timnya
itu akan kami nyatakan gugur dan kami diskualifikasi dikarenakan telah melanggar ketentuan untuk tidak mengganggu peserta lain pada saat penampilan. Jadi itu sanksi yang akan kami berikan. Terakhir Bapak Ibu, itu adalah ketentuan untuk penilaian. Di sini ada 4 kriteria penilaian yang nanti bisa dijadikan acuan. Yang pertama adalah kekompakan tim dalam penampilan, itu sebanyak 25 poin. Kesesuaian lagu, jadi keserasian daripada alat musik pada saat bermain dengan lagunya itu sesuai atau tidak, itu sebanyak 25 poin. Selanjutnya adalah kekreativitasan alat, jadi alat apa saja yang dipakai itu juga masuk dalam kriteria penilaian, itu sebanyak 25 poin. Dan yang terakhir adalah penguasaan panggung atau improvisasi dalam penampilan, itu sebanyak 25 poin. Jadi apabila di total itu lomba perkusi itu sebanyak 100 poin apabila masuk dinilai semuanya sempurna. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke perlombaan yang kedua untuk tingkat SMA SMK sederajat. Yang kedua adalah lomba ranking 1. Jadi akan langsung saya jelaskan untuk teknis daripada kegiatan perlombaan ranking 1. Yang pertama adalah peserta lomba adalah siswa atau siswi SMA, SMK, MA, MAK sederajat yang merupakan pelajar dengan status bersekolah di sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Sragen, baik itu negeri maupun swasta. Ketentuan selanjutnya adalah setiap sekolah hanya diperbolehkan mengirimkan 1 peserta saja untuk mewakili sekolah dalam mengikuti perlombaan ranking 1. Selanjutnya adalah personalia bebas, jadi panjenengan dalam memilih peserta itu boleh putra atau putri. Jadi nanti tidak ada hadiah perlombaan lomba ranking 1 putra, lomba ranking 1 putri, tidak. Tetapi putra dan putri terbaik panjenengan akan bersaing dalam satu lomba memperebutkan juara dalam perlombaan ranking 1. Selanjutnya adalah peserta membawa peralatan, yaitu berupa spidol, penghapus, whiteboard, atau media yang akan panjenengan gunakan sebagai keikutsertaan dalam lomba ranking 1 itu secara pribadi. Jadi panitia tidak menyediakan peralatan berupa apapun dalam pelaksanaan lomba ranking 1. Whiteboard, spidol, dan lain-lain itu disediakan sendiri oleh peserta atau dari pihak sekolah. Selanjutnya adalah peserta wajib mengikuti instruksi panitia. Selanjutnya, waktu untuk menjawab adalah 15 detik setelah soal dibacakan. Jadi nanti akan kami bacakan soal. Setelah soal selesai dibacakan, maka peserta memiliki waktu sebanyak 15 menit untuk menulis jawaban di whiteboard. Hanya 15 menit saja. 15 detik. 15 detik untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, peserta dipersilahkan mengangkat jawaban sesuai instruksi panitia. Jadi peserta tidak diperkenankan mengangkat jawaban walaupun sudah lewat dari 15 detik. Mengangkat jawaban yang telah ditulis di whiteboard atau di media lainnya apabila belum ada instruksi dari panitia, maka belum diperkenankan untuk mengangkat atau menunjukkan jawabannya ke panitia. Selanjutnya adalah peserta diperbolehkan menurunkan jawaban serentak setelah instruksi dari panitia. Jadi peserta menaikkan jawaban atau menunjukkan jawaban, mengangkat jawaban, baik menurunkannya pun itu juga melalui instruksi dari panitia. Jadi peserta tidak diperkenankan menurunkan jawaban sebelum ada instruksi dari panitia untuk menurunkan whiteboard atau media jawaban. Selanjutnya adalah dilarang menghapus atau mengganti jawaban sebelum ada instruksi. Jadi setelah jawaban diturunkan, itu tidak boleh dihapus terlebih dahulu sebelum ada instruksi dari panitia. Kemudian selanjutnya adalah penulisan jawaban harus jelas dan bisa dibaca. Karena media ini nanti berupa whiteboard dan mungkin nanti peserta melaksanakan kegiatan itu dengan menggunakan spidol, maka diwajibkan benar-benar untuk ditulis dengan jelas dan dapat dibaca. Selanjutnya adalah bagi peserta yang salah dalam menjawab pertanyaan, segera keluar dari area perlombaan dengan instruksi panitia. Biasanya pada saat perlombaan yang 1 yang salah nanti akan diminta berdiri dan yang benar tetap duduk. Nanti yang salah jawabnya diperkenankan untuk berdiri dan diharuskan untuk keluar dari area perlombaan ranking 1.
Selanjutnya adalah peserta dilarang bekerja sama. Apabila peserta ditemukan saling bekerja sama, maka akan langsung kami diskualifikasi. Jadi tidak diperkenankan untuk bekerja sama atau mencontek antara satu sekolah dengan sekolah yang lain atau peserta satu dengan peserta yang lain. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, ini khusus untuk Bapak Ibu pendamping dan yang menonton. Penonton dilarang membantu memberi jawaban kepada peserta lomba. Dan apabila ini nanti ditemukan ada penonton atau Bapak Ibu pendamping yang memberikan jawaban kepada peserta, maka soal itu akan kami anulir dan kami ganti dengan soal yang lain. Dan apabila itu nanti terjadi selama 3 kali, maka nanti siswa atau peserta yang Bapak Ibu dampingi itu akan kami anggap gugur, kami anggap salah dan akan langsung kami diskualifikasi. Selanjutnya adalah peserta akan kami eliminasi sampai terdapat 3 besar peserta yang masih bertahan di area perlombaan untuk kita cari juara 1, 2, dan juara 3. Kemudian yang terakhir adalah panitia menyediakan kisi-kisi yang akan diberikan H-7 perlombaan. Jadi nanti Bapak Ibu mendapatkan keringanan dari kami berupa nanti kami menyediakan kisi-kisi yang nanti dapat digunakan untuk peserta belajar yang akan kami berikan pada saat H-7 perlombaan kegiatan squad berprestasi. Pendamping, kita masuk ke perlombaan yang ketiga, itu adalah perlombaan TTG atau teknologi tepat guna. Yang pertama, syarat untuk mengikuti perlombaan tersebut adalah yang pertama sama seperti persyaratan-persyaratan di lomba lain, yaitu peserta adalah siswa atau siswi di sekolah yang berada di Kabupaten Sragen baik negeri maupun swasta. Yang kedua adalah setiap sekolah hanya dapat mengirimkan 1 tim yang terdiri dari 2 orang saja. Tentunya personalianya bebas, bisa putra semua, bisa putri semua, bisa campur putra dan putri. Yang penting maksimal pengiriman dan minimal pengiriman itu adalah harus 2 untuk mengikuti kegiatan perlombaan di cabang lomba TTG. Selanjutnya adalah TTG yang akan dilombakan sudah dibuat dan disiapkan oleh peserta sebelum hari perlombaan. Jadi tidak ada waktu untuk membuat teknologi yang akan dilombakan. Jadi TTG tersebut sudah dibuat dan dirancang di sekolah atau di rumah, dan pada saat perlombaan di tanggal 10 Mei 2025, TTG atau produk yang telah dibuat itu sudah siap untuk dideskripsikan dan dipresentasikan di depan dewan juri. Selanjutnya adalah peserta membawa TTG yang sudah siap dipakai dan siap dipresentasikan saat perlombaan berlangsung. Selanjutnya yang keenam, peserta mengumpulkan materi berupa makalah yang berisi tentang muatan deskripsi terkait TTG yang dibuat. Jadi peserta tidak hanya mempresentasikan tentang TTG-nya itu saja, tetapi peserta juga memiliki kewajiban untuk membuat deskripsi berupa makalah tentang TTG yang telah dibuat. Tujuannya adalah nanti kami dari Gerakan Sekolah Tim Mengajar Kabupaten Sragen bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen akan mewadahi peserta-peserta dan sekolah-sekolah yang berpotensi dalam TTG-nya untuk kami ikut sertakan dan kami bimbing untuk mengikuti kegiatan perlombaan Krenova. Selanjutnya adalah kita masuk ke tahap perlombaan. Yang pertama nanti ada tahap presentasi yang akan dilalui oleh peserta. Jadi peserta akan diberikan waktu selama maksimal 10 menit, tidak ada minimal, untuk mempresentasikan tentang TTG yang telah dibuat. Jadi pada saat nanti peserta masuk, peserta yang pertama adalah mengumpulkan makalah kepada dewan juri. Baru setelah dewan juri mempersilahkan untuk presentasi, baru peserta mempresentasikan dengan komposisi yang telah disepakati. Bareng-bareng, atau putra dulu, atau putri dulu. Nah, itu nanti sesuai dengan latihan yang sudah Bapak Ibu pendamping latihkan kepada peserta didiknya. Kemudian yang kedua adalah tahap wawancara. Yang pertama nanti juri akan memberikan pertanyaan dengan durasi total wawancara adalah 10 menit. Jadi nanti setiap juri itu akan memberikan pertanyaan yang nanti harus dijawab oleh peserta. Dari juri yang ada, misalkan ada 3 juri, itu 3-3-nya itu bukan satu juri 10 menit, tidak.
Tapi 3 juri ini sudah include dalam 10 menit pada saat wawancara pertanyaan dengan peserta. Kemudian peserta mempersiapkan diri dengan aspek yang akan dinilai. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah cara dan durasi pembuatan. Kemudian nanti kan bisa dijelaskan, nanti akan kami sediakan proyektor di mana nanti peserta bisa menampilkan gambar atau video tentang cara pembuatannya dan berapa lama waktu pembuatan TTG tersebut. Yang kedua adalah kebermanfaatan TTG yang dibuat untuk masyarakat umum, khususnya masyarakat di Kabupaten Sragen. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan produk TTG yang sudah dibuat. Apakah TTG itu memiliki rencana ke depannya jangka panjang atau hanya untuk perlombaan itu saja? Apabila TTG tersebut memang dibuat dengan tujuan jangka panjang untuk nanti bisa dikembangkan lebih lanjut, maka ini berhak dan wajib untuk tetap dituliskan dalam makalah dan dijelaskan pada saat presentasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan lain yang mencakup tentang ketertarikan juri tentang produk TTG yang dibuat. Jadi jangan berpaku pada pertanyaan dewan juri yang nanti mungkin akan bertanya soal terkait TTG saja. Itu tidak menjadi acuan. Nanti bisa jadi juri akan memberikan pertanyaan lain menyeleweng dari pihak TTG, cuma nanti tetap satu tujuan. Fungsi TTG ini untuk apa keberlangsungan kelas selanjutnya, walaupun dengan pertanyaan yang berbeda. Jadi nanti peserta harus pintar-pintar dalam berimprovisasi menjawab pertanyaan dari dewan juri. Bapak Ibu, kita masuk ke kriteria penilaian. Ada 4 kriteria penilaian yang akan dilaksanakan pada saat perlombaan teknologi tepat guna. Yang pertama adalah kekompakan dalam presentasi. Jadi tentang hubungan presentator 1 dengan presentator 2 itu ada sebanyak 10 poin. Kemudian pada saat wawancara peserta dengan dewan juri itu sebanyak 30 poin. Kemudian muatan materi atau makalah yang sudah dibuat itu juga dinilai sebanyak 30 poin maksimal. Kebermanfaatan TTG untuk jangka pendek atau jangka panjangnya itu sebanyak 30 poin. Sehingga apabila ditotal, nilai sempurna daripada perlombaan TTG adalah 100 poin. Bapak Ibu, kita lanjut ke perlombaan yang terakhir, sekaligus perlombaan yang keempat, yaitu cabang perlombaan Kang Mas dan Mbak Yu. Langsung saya jelaskan untuk syarat dan ketentuan. Nanti ada 2 babak yang akan dilalui oleh peserta. Kita masuk ke babak yang pertama, yaitu nanti kegiatan perlombaan itu ketentuannya sama seperti di perlombaan yang lain. Peserta adalah putra-putri siswa atau siswi SMA, SMK, MA, MAK baik negeri maupun swasta yang ada dan bersekolah di Kabupaten Sragen. Kemudian ketentuan yang kedua adalah, ini penting, setiap sekolah hanya dapat mengirimkan 1 tim saja yang terdiri dari 1 putra dan 1 putri berpasangan, karena judul daripada lombanya adalah Kang Mas dan Mbak Yu, sehingga putra dan putri nanti yang dipilih, putra 1, putri 1. Tapi hanya diperkenankan mengirimkan 1 tim saja. Kemudian kita masuk ke babak 1 Bapak Ibu. Di babak 1 ini juga ada 2 tahap, yaitu yang pertama ada tahap presentasi dan tahap wawancara. Saya jelaskan untuk tahap presentasi. Peserta akan diberikan waktu selama 5 menit untuk mempresentasikan tentang dirinya secara bergantian. Sehingga total waktu untuk melaksanakan tahap presentasi itu adalah 10 menit maksimal, tidak ada minimal. Jadi misalkan putra-putri panjenengan nanti pada saat mempresentasikan dirinya, putra 5 menit dan putri 5 menit, dan maksimal nanti apabila ditotal adalah 10 menit maksimal waktu dalam mempresentasikan potensi dirinya. Kemudian kita masuk ke tahap wawancara. Yang pertama adalah juri nanti akan memberikan pertanyaan menggunakan beberapa bahasa dengan durasi total wawancara adalah 10 menit. 3 juri misalkan itu sudah include 10 menit. Jadi bukan 1 juri 10 menit, tidak. Tetapi 1 juri, 2 juri, 3 juri itu sudah include 10 menit. Kemudian saya jelaskan, ini penting, peserta mempersiapkan diri dengan aspek yang akan dinilai. Jadi ada beberapa aspek yang akan dinilai. Nanti yang pertama adalah peserta mempersiapkan dirinya dengan pengenalan tentang bahasa Jawa Krama,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lain yang dikuasai selain bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Kemudian ada yang harus disiapkan adalah keterampilan yang dimiliki oleh peserta, baik seni, budaya, olahraga, dan lain-lain. Potensi-potensi yang dimiliki peserta lah intinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengetahuan wawasan kebangsaan. Yang selanjutnya pengetahuan kebudayaan, dan yang terakhir adalah pengetahuan kearifan lokal Kabupaten Sragen. Ini nanti yang akan ditanyakan oleh Dewan Juri selama total 10 menit. Baik dengan bahasa Indonesia, baik dengan bahasa Jawa, Inggris maupun dengan bahasa asing lain. Tetapi khusus untuk bahasa asing lainnya, ini nanti masuk pada saat pengenalan potensi diri peserta pada saat tahap presentasi. Karena mungkin nanti Dewan Juri akan menanyai peserta dengan bahasa asing yang dikuasai itu pada saat sudah mengetahui bahasa asing lain apa yang dikuasai oleh peserta selain Inggris dan Jawa. Nanti akan disesuaikan oleh Dewan Juri. Selanjutnya kita masuk ke babak yang kedua, Bapak Ibu. Babak yang kedua ini sama, setiap sekolah hanya dapat mengirimkan satu tim yang terdiri satu putra dan satu putri, di mana sudah mengikuti pada babak pertama atau tahap pertama. Yang kedua adalah ketika tampil, masing-masing peserta diwajibkan memakai pakaian adat atau pakaian tradisional Jawa Tengah, yang tentunya ini sudah disiapkan sendiri oleh peserta atau dari pihak sekolah yang mewakilkan. Jadi panitia tidak menyediakan pakaian adat Jawa Tengah maupun make up-nya. Itu menjadi tanggungan daripada peserta ataupun pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan perlombaan Kang Mas dan Mbak Yu babak 2 atau tahap kedua ini akan kita laksanakan pada saat malam pindik di Pameran Inovasi Pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Selanjutnya akan saya jelaskan ketentuan-ketentuan dalam penampilan. Pertama adalah peserta datang dan mendaftarkan diri sekurang-kurangnya 15 menit sebelum lomba dimulai. Kami maksudkan untuk konfirmasi kehadiran. Selanjutnya, peserta mendapatkan nomor urut tampil pada saat konfirmasi kehadiran. Kami sesuaikan pada saat pendaftar ulang. Gitu. Selanjutnya adalah peserta melaksanakan catwalk atau fashion show pada umumnya di area yang sudah disediakan dengan iringan lagu. Nanti panjenengan bisa digunakan untuk latihan berjudul Ngidam Sari. Nanti lagu yang akan digunakan pada saat perlombaan dimulai sebagai lagu iringan. Selanjutnya, peserta berlaku sopan pada saat lomba berlangsung serta mematuhi instruksi dari panitia. Baik nanti mau tampil atau sesudah tampil atau pada saat konfirmasi kehadiran mau tampil dan lain-lain, peserta wajib untuk mematuhi instruksi dari panitia. Selanjutnya, pelaksanaan perlombaan Kang Mas dan Mbak Yu tingkat SMA, SMK, MA, MAK sederajat di babak kedua ini akan dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan malam pameran inovasi pendidikan di Kabupaten Sragen. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah peserta tidak tetap diperkenankan memakai baju adat yang sopan, tetapi tidak ada ketentuan khusus harus berjilbab atau tidak berjilbab. Jadi bebas sesuai dengan keinginan peserta dan bagaimana instruksi dari Bapak Ibu pendamping yang mewakilkan putra-putrinya untuk ikut dalam kegiatan ini. Jadi peserta nanti akan melakukan atau mengikuti 2 babak. Yang babak pertama nanti kita laksanakan tanggal 10 Mei tahun 2025 pada saat pelaksanaan Lomba Sekolah Berprestasi. Kemudian babak kedua kita laksanakan pada saat malam pameran inovasi pendidikan Kabupaten Sragen. Nanti dilanjutkan penyerahan hadiah dan pengumuman kejuaraan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke format penilaian. Yang pertama ada di babak 1. Babak 1 pada saat pelaksanaan di tanggal 10 Mei itu ada pertama adalah kriteria pengetahuan bahasa. Bahasa Jawa Krama itu 10 poin, pengetahuan bahasa Indonesia 5 poin, bahasa Inggris 5 poin, bahasa asing yang dikuasai, bahasa asing lain yang dikuasai itu juga sebanyak 5 poin. Kriteria selanjutnya, pengetahuan tentang budaya peserta itu dinilai 20 poin, pengetahuan kearifan lokal tentang Kabupaten Sragen 20 poin,
potensi atau keterampilan diri pada saat peserta melakukan presentasi itu juga 20 poin. Sehingga apabila di total semua nilai sempurna itu berjumlah 100 poin untuk babak 1. Dan untuk babak 2 pada saat pelaksanaan bertepatan dengan PIDIK itu atau fashion show lah. Fashion show-nya itu ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama adalah keserasian, itu 35 poin. Catwalk atau cara berjalan nanti ada 30 poin. Penguasaan panggung atau improvisasi panggung nanti bisa kita artikan dalam arti peserta nanti mau berkreativitas apa dalam menguasai panggung, mau menampilkan hal seperti apa, ataukah hanya catwalk seperti biasanya, atau ada kreasi-kreasi dalam catwalk itu termasuk dalam nilai penguasaan panggung bernilai sebanyak 35 poin. Sehingga di total ada 100 poin di babak kedua. Jadi nanti pengambilan juara 1, 2, 3 akan diambil nilai tertinggi penjumlahan akumulasi nilai dari babak 1 dan babak kedua. Berikut Bapak, mohon maaf Bapak Ibu pendamping, untuk juknis perlombaan sudah selesai dan nanti panjenengan bisa cek untuk link penjelasan teknis perlombaan video yang panjenengan lihat ini di juknis yang sudah kami edarkan. Dan untuk koordinasi lebih lanjut nanti kami undang Bapak Ibu pendamping semua untuk bisa masuk di grup chat khusus pendamping yang nanti panjenengan bisa masuk dengan scan barcode yang sudah ada di juknis atau petunjuk pelaksanaan yang sudah kami edarkan. Dan mohon konfirmasi, nanti akan ada beberapa Google Form khususnya untuk pendaftaran. Itu nanti juga akan ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan apakah perlu dalam pelaksanaan lomba ini kan kita laksanakan technical meeting atau tidak. Apabila perlu, nanti silakan Bapak Ibu pilih perlu technical meeting. Apabila penjelasan dari juknis atau jukrek yang sudah kami edarkan juga ditambah dari penjelasan saya melalui video sudah cukup jelas dan tidak diperlukan technical meeting, maka tolong untuk ditulis tidak perlu adanya technical meeting sebagai pertimbangan kami untuk kesuksesan dan kelancaran kegiatan perlombaan sekolah berprestasi. Demikian cukup Bapak Ibu, harapannya selalu konfirmasi, tetap semangat, dan kami tunggu kehadiran panjenengan dan putra-putri terbaik panjenengan yang sudah panjenengan pilih untuk hadir dalam kegiatan perlombaan Sukuwati berprestasi, bekerja sama dengan pemerintahan daerah Kabupaten Sragen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen di bawah naungan DPD Komite Nasional Pendidikan Pemuda Indonesia Kabupaten Sragen. Saya sekaligus mewakili Gerakan Sukuwati Mengajar Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih sudah bertahan untuk melihat video sampai saat ini. Semoga kita masih dapat diberikan hidayah oleh Allah dan nanti pada saat perlombaan kita bertemu di sana nanti. Dan kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.